Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus, ya. Bab kedua dari geometri analitik bidang dan ruang. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke persamaan garis lurus, kita akan membahas terlebih dahulu tentang gradien. Gradien itu kata lainnya kemiringan, ya. Kemiringan, ya. Jadi suatu garis itu memiliki nilai kemiringan. Misalnya nih, ada sebuah garis begini, ada yang begini, ada juga yang begini. Nah, bentar ya. Ini masing-masing mempunyai nilai kemiringan, ya. Untuk nilai kemiringan yang arah jatuhnya ke sini, ke kanan, itu nilai kemiringannya itu positif. Untuk yang jatuhnya ke kiri, jadi kalian anggap ini adalah sebuah pena atau pensil atau bambu atau apa ya. Kira-kira kalau kita berdirikan di tanah dengan kemiringan tersebut, dia akan jatuh kemana? Nah, kalau ke kiri nilai kemiringannya negatif. Sementara ini yang di tengah-tengah dia tidak memiliki kemiringan, dia datar ya, horizontal. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana rumus dari kemiringan tersebut. Nih, kita ambil dua buah titik yang bebas ya, misalnya di sini sama di sini, di sini aja nih ya. Ada dua buah titik A dan B. Jadi sebuah garis itu bisa dibentuk dari dua atau lebih titik ya, tapi dengan titik yang searah. Kalau tiga kan nggak searah, dia nggak berupa garis. Jadi dari dua buah titik ini kita akan membentuk dia menjadi sebuah garis. Nah ya, garis ini memiliki nilai kemiringan. Berapa sih nilai kemiringannya? Kalau dilihat dari yang tadi, nilai kemiringan ini positif ya, karena dia bakal jatuh ke kanan. Sekarang kita akan melihat berapa nilainya, nilai dari kemiringan itu. Ya, kemiringan itu sendiri adalah gradien ya. Saya tuliskan rumusnya. Gradien sendiri adalah gradien itu sama dengan perubahan tegak atau panjang tegak ya. Perubahan tegak, agak susah nulis di sini, berbanding dengan perubahan mendatar. Oke, kita lihat di gambar ini. Dari garis ini kita lihat ada berapa perubahan tegak dari titik A ke titik B. Nah, ini ya. Dari sini ke sini. Ya. Perubahan mendatarnya dari sini ke sini. Jadi kita membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita anggaplah ini sebagai A ini adalah titik X1, Y1. Yang B ini Q aja nih, Q. Nah, Q ini P, X, Y ya. Nah, perubahan dari
Y, berarti ini Y. Ini Y1 ya. Ini X, ini X1. Nah, perubahan tegak dari segitiga ini sepanjang P ke B ini ya, B atau P ini kita ambil P aja ya, karena saya tadi menuliskan P, yang A dan B ini kita hapus dulu. Sorry. Nanti kalian bingung. Ntar ya, saya ubah dulu. B nya kita hilangkan dulu. Tidak usah kita tampilkan labelnya. Yang ini juga tidak usah kita tampilkan labelnya. Oke, nah jadi titiknya di sini adalah P dan Q ya. Kita lihat perubahan dari ini kita kasih P, Q, R, kita kasih titik R ya. Ini proses dimana asal muasal gradien ya. Kita lihat dari P ke R itu berapa panjangnya. Tentu saja kita peroleh dari panjang dari sini ke sini dikurangi panjang dari sini ke sini, ya kan? Yang dari sini ke sini itu adalah Y. Yang panjang dari sini ke sini, itu adalah Y1. Jadi Y min Y1. Save. Begitu juga dengan X. Panjang ini X dikurang panjang ini X1, sehingga kita memperoleh panjang ini ya. Maka gradiennya adalah perubahan tegak tadi Y min Y1, perubahan mendatar itu adalah Y min X min X1, sehingga kita bisa menuliskan gradien di sini dengan M sama dengan perubahan tegak Y min Y1 per perubahan mendatar X min X1. Nah, inilah rumus dari gradien, asal muasalnya dari sini ya. Untuk melihat dia negatif atau positifnya ya jangan tergantung dari titiknya ya, tapi kita lihat posisinya. Kalau dia begini dia positif, kalau dia begini dia negatif, ternilai dari gradien. Oke ya, jadi ini rumusnya kita dapat bahwa gradien itu adalah M sama dengan Y min Y1 per X min X1. Kita ambil contoh deh. Tentukan persamaan garis. Tentukan gradien yang dibentuk oleh dua buah titik. Yang pertama titiknya 1,2, di sini 3,4. Terus ada lagi sebuah titik di sini 1,2 juga boleh. Sementara di sini min 4,5.
3. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa nilai gradien dari sini. Tadi kita punya rumus gradien adalah Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Yang mana X1, yang mana Y1 bebas. Kalian mau mulai dari mana bebas ya. Oke, ini berapa nih? Berarti Y min Y1 per X min X1 itu sama dengan 3 dikurang 4, 1 dikurang 2 berapa? Min 1. Gradiennya 1. Terus yang ini min 4 salah. Y min Y1 X min X1. Jadi kita ambil dari Y dulu ya. 4 dikurang 2, 3 dikurang 1, jadi 2 per 1. Itu yang gak mungkin ya, gradien nilainya 1. Kemudian yang ini Y nya adalah, kita lihat dari posisi Y 3 ya, 3 dikurang 2, kemudian lihat di posisi X min 4 kurang 1, jadi 1 per min 5 ya, min 1 per 5. Betul atau betul? Betul ya, min 1 per 5. Nah, lihat di sini nilainya positif, karena di sini nilainya negatif. Dia menunjukkan bahwa kalau gradiennya negatif berarti dia jatuh ke kiri, kalau dia ke kanan berarti dia positif ya. Oke, itulah contoh dari gradien. Pahami mulai dari gradien, benar-benar dipahami. Sekarang kita lanjut ke, jadi nggak masalah gradien itu, permasalahannya hanya ini saja ya. Kita lanjut ke persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini persamaan yang B ya. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini berasal dari gradien juga. Berasal dari gradien juga. Jadi kalau tadi ada M sama dengan Y min Y1 per X min X1, maka kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini. M sama dengan Y min Y1 X min X1. Kita bisa kali silang mereka sehingga yang di bawah ya itu dikalikan ke M, jadi M kita tulis Y dulu aja ya biar bagus. Y min Y1 itu sama dengan M X min X1. Nah, inilah persamaan garis yang memiliki gradien. Jadi kita bisa membuat sebuah kondisi. Yang pertama, persamaan garis lurus yang memiliki gradien dan satu titik X1, Y1 adalah kita kasih warna dulu. Oke, selesai. Adalah ini ya. Y min Y1 M X min X1. Tuh persamaan garis lurus yang pertama yang harus kalian hafal ya.
Kemudian yang kedua, kondisi garis lurus yang persamaan garis lurus yang memiliki dua titik. Jadi kita itu tidak selalu dalam kondisi yang sama ya. Misalnya P tadi dan Q X2, Y2. Nah, ini berasal dari gradien tadi juga. Gradien tadi juga kita ambil dari persamaan garis yang pertama. Saya kasih warna merah dulu. Warna merah atau biru ya? Ntar dulu ya. Oke, I like blue. Kita ambil dari persamaan garis yang pertama ini, Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya. Kemudian kalau ada dua buah titik ya kan, maka gradien tadi udah kita bahas di atas. Gradien tadi adalah Y2 min Y1 X2 min X1 ya kan, kalau titiknya ini. Maka kita substitusikan M ini ke persamaan ini sehingga menjadi M nya kita masukkan Y2 min Y1 per X2 min X1 X min X1 ya. Kita substitusikan dia ini ke sini ya. Dari sini kita peroleh dikali silang lagi sehingga menjadi Y min Y1 per X min X1 Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, jadi kita dapat persamaan garisnya. Kasih warna apa ya, ini aja. Nih kita dapat persamaan gradien, persamaan garis lurus yang memiliki gradien dan satu titik, dan ini adalah persamaan garis lurus yang memiliki dua titik, dia nggak ada gradien ya. Bu, kalau gitu aku mau cari gradien dulu, Bu. Mau cari gradien dulu terus baru pakai persamaan garis lurus yang punya gradien, boleh ya. Terserah kalian mau pilih yang mana, sesuai kondisi. Kalau soalnya punya dua titik ya langsung pakai aja ini. Kalau soalnya punya gradien langsung aja pakai gradien. Kalau mau ribet mau cari gradien dulu, boleh, up to you, terserah ya. Selanjutnya lagi apa ya, yang ketiga, persamaan garis lurus yang secara umum ya. Secara umum persamaan garis lurus itu ditulis sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi nantinya dari proses 1 dan 2 itu hasil akhirnya berupa bentuk seperti ini. AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Sorry, salah warna saya. Nih ya. Jadi ada tiga bentuk persamaan garis lurus ya. Nah, dari persamaan garis lurus secara umum ini kita bisa mencari nilai gradien ya. Kita akan mencari dia berbentuk Y sama dengan ya. Kita tinggalkan Y, jadi BY sama dengan min AX min C. Kita bagi dengan BY sama dengan min A per B X min C per B ya. Nah, ini adalah gradien.
ini adalah gradien ya, sehingga bentuk lain dari persamaan garis ini bisa kita tuliskan Y sama dengan M X plus N ya. N ini adalah bilangan konstanta sudah tetap ya, sementara variabel X di depan variabel X itu adalah gradien. Jadi kita dapat rumusan baru lagi, bentuk dari persamaan garis kalau dia sudah berubah bentuk menjadi seperti ini, Y sama dengan MX plus N, maka di depan X itu adalah gradien. Di depan X adalah gradien. Ya, MX plus N. Nah, ini adalah bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Oke, sekarang kita akan masuk ke sebuah contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,4 dan gradiennya 1/2 ya. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1,4 dan min 2, min 3 ya. Dari sini kita bisa melihat persamaan garis lurus yang memiliki gradien, berarti kita pakai rumus yang pertama ya, karena sudah diketahui gradiennya. Untuk yang soal kedua kita mengetahui 2 buah titik, berarti rumus yang kedua. Udah gampang, tinggal kita isi saja. Oke, jawab persamaan garis lurus yang pertama ya, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Substitusikan saja, ini X1, ini Y1, M nya setengah, X min 2. Oke, kita kali 2 semua sehingga menjadi 2Y min 8. 2 dikali setengah habis. Kenapa saya kali 2? Supaya setengahnya hilang ya, sehingga tinggal X min 2. Kita rapikan bentuk AX plus BY plus C ya, ini ya, sehingga menjadi apa? X min 2Y X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Ini persamaan garisnya. Yang kedua, persamaan garis lurus yang memiliki 2 buah titik. Jadi kita pakai rumus yang ini. X min X2 per X2. Siapa yang nulis ini? Satu ya. Kita substitusikan saja yang mana yang satu, yang mana yang 2, terserah. Kita substitusikan. Y min Y1 nya saya ambil 4, Y2 nya saya ambil min 3, X nya berarti 1 dikurang min 2, terus X2 nya min 2 dikurang
X nya nggak disubstitusi, X1 nya 1, X2 nya min 2, X2 nya 1 kali silang berapa nih, min 3, Y min 4, kemudian min 3 min 4 min 7, kalau salah koreksi, X min 1, dibuka kurungnya, min 3Y plus 12 min 7X plus 8 ya, sehingga kita rapikan menjadi 7X plus 3Y plus 4 ya, sama dengan 0. Ini persamaan garis lurus yang kita peroleh. Jadi sesuai dengan apa yang diketahui ya, sesuai dengan apa yang diketahui. Oke, selanjutnya kita ke persamaan garis lurus. Jika diketahui persamaan garis lurus, jika diketahui kedudukan ya, kedudukan dua garis. Jadi ada dua buah kondisi di mana dia itu ada dua garis. Nah, ini dikatakan sejajar. Dan ini dikatakan berpotongan ya, berpotongan. Ini tidak berlaku pada garis yang bersilangan. Ini berpotongan. Tapi di sini berpotongannya kita untuk persamaan garis lurus dia tegak lurus ya. Ini kita boleh buat seperti ini. Perpotongan tegak lurus ya. Nah, untuk sejajar tentunya kalau si garis pertama ini memiliki gradien pertama, garis kedua itu memiliki gradien kedua, kita lihat tentu miringnya sama ya kan. Kalau sama maka berlaku M1 sama dengan M2. Untuk yang ini M1, untuk yang ini M2 nya, kita lihat bahwa miringnya beda dan berbedanya 90 derajat ya, berbedanya 90 derajat. Di sini berlaku M1 dikali M2 itu sama dengan min 1 ya. Atau untuk mencari sebuah gradien dari satu sama lainnya itu seper M nya ya. Misalnya gradien garis ini gradiennya 2, ini karena dia tegak lurus maka gradien yang kedua M1 itu min 1/2 gitu ya. Ini untuk hubungan dua gradien dari dua buah garis lurus. Kita ambil contoh. Tentukan persamaan garis lurus dari titik P min 2,3 yang sejajar aja, sejajar dengan garis 2x plus y min 4 sama dengan 0. Nah, tentukan persamaan garis lurus dari titik P yang sejajar dengan garis 2x plus y min 4 sama dengan 0. Jadi ceritanya ada garis P, nih. P ini posisinya di sini. Kemudian ada garis nih, saya hanya mengilustrasikan, bukan gambar aslinya ya. Ada garis 2x plus y
min 4 sama dengan 0 ceritanya. Nah, kita disuruh mencari tentukan persamaan garis lurus. Tentukan persamaan garis lurus dari titik ini. Kamu buat garis dari titik ini katanya. Kamu buat garis dari titik ini, di mana garis itu sejajar dengan 2x plus y min 4. Ya sudah, kita buat garis. Seret. Nah, sejajar kan? Dia sejajar. Apa nama garis ini? Itu soalnya begitu ya. Apa nama garis ini? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, mari kita kerjakan. Bahwa garis itu, persamaan garis itu adalah y min y1 m x min x1 ya kan. Ini sudah punya titik tapi tidak punya m. Dia punya titik tapi tidak punya m. M-nya siapa? Dari mana kita dapat m? Ini m1 aja ya. Dari mana kita dapat m itu? Kalau kita substitusikan, y min y1 nya ada min 2, m nya nggak ada, x min x1, y2 y1 salah, y1 nya 3, x1 nya min 2, betul ya. Oke, nah masalahnya ini adalah m nya nggak ada. Kita cari m nya dari mana? Dari sini tadi ada hubungan, kalau sejajar m nya itu sama. Oh ternyata m nya sama. Kalau m nya sama berarti kita cari m dia. Kita cari m ini. Ini m kedua ya, karena ini garis kedua. Nah, berdasarkan rumus tadi, yang ini, yang ini. Nah, nih kalau diingat ya, kalau ada persamaan garis bentuknya seperti ini, maka gradiennya adalah ini. Ya. Gradien sama dengan min variabel di depan x a per variabel di depan y b ya. Jadi di sini kita langsung dapat gradiennya adalah min a per b, min a per b 1 2. Nah, karena dia sejajar, maka m1 nya juga adalah 2. Karena dia sejajar, m1 juga adalah 2. Sudah, tinggal kita substitusikan. Y min 3 sama dengan 2x plus 2 plus 4, kita rapikan. 2x plus y min 7 sama dengan 0. Oke, sampai di sini dulu. Nanti ada tugas, silakan dikerjakan. Kita sampai di sini dulu, dan minggu depan kita belajar lebih dalam lagi tentang garis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.